warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Bapak Ibu dosen yang ada di ruang Zoom, senior-senior saya yang ikut hadir di Zoom, dan teman-teman mahasiswa semua yang ada di Zoom, semoga sehat semua. Untuk pertemuan sore hari ini, saya akan menyampaikan tren isu kegawatan kasus henti jantung, yaitu cardiac arrest. Jadi saya yakin teman-teman yang sudah di lahan itu sudah tidak asing lagi dengan cardiac arrest, karena di semua rumah sakit yang hampir sudah terakreditasi, semua sudah ada sistem untuk penanganan cardiac arrest, yaitu sistem code blue. Jadi ketika ada cardiac arrest, maka audio publik di rumah sakit tersebut sudah akan disiarkan atau disampaikan bahwa ada code blue, ya, code blue henti jantung. Itu di ruang mana, kemudian kamar berapa, maka kemudian nanti tim code blue itu akan segera bergerak menuju ke ruang yang disebutkan tadi untuk memberikan pertolongan pada kasus henti jantung. Bayangannya seperti itu kalau terjadi di rumah sakit. Kalau code blue terjadi di luar rumah sakit atau di out of hospital, maka penanganannya juga ya pada prinsipnya untuk CPR sama, ya, hanya saja nanti beda mungkin alurnya saja menurut guideline AHA. Baik, saya lanjutkan. Untuk tren kecenderungan kasus henti jantung, jadi tren itu memang yang sekarang sedang berkembang, ya, untuk kasus henti jantung ini. Ini saya ambil dari media, di situ Kompas, ya, tanggal 24 Januari, ya. Di situ disebutkan bahwa WHO memprediksi penyakit jantung koroner itu akan melonjak pada tahun 2030. Ya, ini sudah tampak di depan mata, apalagi Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit atau di klinik, kunjungan pasien khususnya untuk kasus dengan penyakit jantung makin hari makin bertambah. Ya, ini sudah arahnya ke sana, ya. Arahnya ke sana, jadi trennya ke sana mengikuti gaya hidup. Jadi sekarang kan gaya hidup yang sekarang berkembang, ya, tadi pola makan, kemudian aktivitas atau exercise, ya. Jadi untuk olahraga juga mungkin kayak saya sudah banyak di rumah, kadang mau keluar sudah males, ya, namanya males gerak seperti itu. Kemudian stresor yang cukup tinggi, ya, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masing-masing, itu stresornya juga cukup tinggi. Itu kemudian nanti sebagai predisposisi yang akan memicu akan terjadinya penyakit jantung, ya, seperti itu yang sudah dipublish oleh Kompas. Jadi trennya, ya, akan naik ini grafiknya. Nah, upaya-upaya mestinya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner khususnya, maka ya ada upaya-upaya tadi, mestinya dengan pola gaya hidup yang sehat, kemudian pola makan yang sehat, kemudian aktivitas, exercise atau olahraga itu juga harus dilaksanakan mestinya. Itu trennya, ya. Jadi kasus penyakit jantung memang semakin tinggi. Artinya apa? Ini merupakan ancaman ketika nanti jumlah atau kasus penyakit jantung ini semakin banyak, otomatis resiko kemungkinan terjadi cardiac arrest ini akan semakin banyak, ya, yang ada di masyarakat. Kemudian isu itu kan memang yang sedang dibicarakan, tapi bisa ada bukti, ya, nyata, atau itu mungkin tidak nyata, tidak ada bukti, ya, atau hoax. Nah, ini saya ambil juga dari Kompas tahun 2020 bulan 12. Di situ disampaikan bahwa penyakit jantung penyebab kematian utama di dunia. Nah, ternyata ini sama dengan referensi yang disampaikan di
di ENA juga sama. Jadi untuk penyakit jantung masih merupakan penyebab kematian utama di dunia. Ya, di situ kasusnya makin banyak, makin meningkat di situ. Hanya saja mungkin untuk upaya apa istilahnya, untuk upaya pencatatan atau data statistiknya itu memang kalau terus terang di tempat kita itu agak sulit. Karena apa? Pemahaman masyarakat itu tentang henti jantung atau mungkin penyakit jantung itu kadang bagi masyarakat yang belum terpapar informasi itu masih menggunakan mitos atau mungkin menurut kebiasaan yang sudah mereka lakukan. Jadi ketika ada keluarga atau mungkin famili yang mengeluh nyeri dada seperti itu dianggap masih sebagai keluhan ringan, dianggap sebagai angin duduk dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kalau kemudian ini tidak segera ditangani, yang terjadi adalah yaitu datang ke rumah sakit itu sudah namanya death on arrival. Jadi datang sudah dalam kondisi meninggal. Itu artinya apa? Kita tidak bisa mendetek apakah tadi meninggalnya betul karena kasus penyakit jantung. Ya, kita hanya bisa ini saja melakukan asesmen riwayat sebelumnya seperti apa dan lain sebagainya. Karena ketika sudah sampai sudah DOA, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Mau di EKG ya sudah flat, jadi tidak ada. Mau diambil sampel darahnya biasanya juga sudah sulit karena sudah datang sudah dalam kondisi meninggal. Itu yang kemudian menyulitkan sistem pencatatan atau statistik seberapa objektif ya, seberapa banyak kasus yang nyata itu untuk kasus dengan penyakit jantung yang kemudian timbul cardiac arrest atau henti jantung. Ini sering terjadi adalah di ranah prehospital. Ranah prehospital karena ini terkait dengan pemahaman yang ada di masyarakat, kemudian informasi yang mungkin atau kebiasaan-kebiasaan yang masih diyakini oleh masyarakat, sehingga ini untuk upaya penanganan penyakit jantung memang banyak yang artinya tidak ditangani dengan baik. Sebetulnya upaya-upaya ini sebetulnya kalau di rumah sakit itu sudah disiapkan sebaik mungkin sebetulnya. Sebaik mungkin upaya untuk penanganan penyakit jantung, bahkan ini merupakan prioritas kalau memang itu betul-betul kasusnya adalah mungkin karena SKA atau sindrom koroner akut seperti itu, maka ini merupakan upaya prioritas yang ada di rumah sakit, khususnya di tempat saya bekerja. Karena di situ ada golden period yang memang harus segera dicapai supaya survival pasien ini akan lebih baik. Jadi sudah kita tetapkan itu sebagai indikator mutu. Jadi kalau memang dari onset sampai dengan nanti upaya reperfusi itu untuk golden periodnya bisa dicapai, insya Allah yang sudah tingkat survivalnya cukup baik, ya cukup baik. So, ya untuk reperfusi nanti banyak bisa dengan door to needle atau door to balon itu sudah ada SOP-nya sendiri. Tapi artinya saya ingin menyampaikan bahwa kalau itu memang betul itu karena penyebabnya karena penyakit jantung, ketika golden period atau upaya penanganannya lebih awal bisa dipenuhi, maka tingkat survivalnya akan lebih baik. Ini kalau ini nyata ya, kalau ini nyata, bukan hoax tapi nyata. Ya. Saya ambil juga dari jurnal yang di situ disampaikan ya, saya citasi hasilnya saja. Jadi sebagian besar itu pasien sebelum mengalami henti jantung ya, itu ternyata menunjukkan gejala. Jadi 93% itu menunjukkan gejala ya dalam 24 jam sebelum terjadi sudden cardiac arrest. Itu artinya apa? Sebetulnya kalau memang deteksi dini terhadap cardiac arrest ini sudah bisa dilakukan, banyak upaya yang bisa dilakukan atau diinisiasi sebelumnya supaya pasien atau korban ini bisa mendapatkan penanganan. Ya, ini sudah dari penelitian tahun 2016 di situ disebutkan 93% pasien itu menunjukkan gejala ya, sebelumnya. Ya, tapi
kalau kemudian ada keyakinan di masyarakat itu sudah takdir ya, kalau sudah bilang takdir ya sudah selesai berarti ya. Artinya tidak ada proses pembelajaran di situ. Tapi kita sebagai mahasiswa akademisi ya, mestinya di sini kita cari bagaimana upaya atau pembelajaran secara ilmiah. Ini jurnal sudah menyatakan hasil bahwa memang sebelum terjadi sudden cardiac arrest itu 93% ada gejala. Ada gejala ya. Jadi termasuk pengalaman saya dalam menangani beberapa kasus untuk sudden cardiac arrest baik di pre-hospital ya. Itu kita observasi memang betul. Jadi walaupun nanti sampai ke rumah sakit pun dari hasil anamnesis betul. Jadi mereka sudah ada keluhan sebetulnya sebelumnya. Ya, ketika di rumah ya seperti itu tadi yang di awal saya sampaikan. Ada yang mengeluh ampek, kemudian seperti ditekan, ditindih seperti itu. Itu merupakan manifestasi dari adanya sumbatan di koroner seperti itu. Tapi karena keluhannya belum begitu berat, kemudian ini masih diabaikan, dianggap sebagai tadi angin duduk tadi, kemudian nanti secara tradisional banyak yang dikerokin dan lain sebagainya ya, dikasih obat-obat yang ada dijual bebas seperti itu. Lah ini sebetulnya perlu upaya untuk pengenalan atau pemberian informasi yang lebih banyak ke masyarakat khususnya di sini. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa 81% ya, 81 pasien atau 19% ini menghubungi layanan emergensi sebelum SKA. Jadi karena ini saya ambil dari American College Kardiologi, jadi mungkin ya ini di luar negeri. Ya, di sana artinya apa? Untuk pelayanan kesehatan di sana sudah mungkin terbangun dengan bagus sistemnya. Di tempat kita pun saat ini sudah bagus sebetulnya. Dari pihak pemerintah Kota Semarang sudah melakukan upaya penanganan pre-hospital ya, untuk PSC-nya itu kan sudah ada ambulan hebat sebetulnya. Ya, ambulan hebat itu sudah ada nomor kontaknya sebetulnya. Kalau masyarakat bisa segera mencari upaya bantuan, mungkin survival pasien ini akan lebih baik ya, lebih tinggi. Nah, ini survival pasien yang berespon di sini disebutkan yang terhadap gejala adalah 32,1%. Artinya meskipun ini sudden cardiac arrest, ternyata masih ada tingkat keberhasilan ya dari waktu yang diprediksi, yang durasi waktu sampai dengan terjadinya cardiac arrest masih 32,1% yang survival. Artinya sudah bisa ditangani di situ, kemudian dia survive lagi. Ya, ini dari hasil penelitian dinyatakan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya sampaikan kira-kira sekedar overview. Jadi dari Pusat Data Kemkes 2014 itu menyampaikan bahwa penyakit kardiovaskular penyebab kematian nomor 1. Jadi sudah berapa periode ya, sudah berapa tahun ini masih menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian. Kemudian di Amerika Serikat dan Kanada ini ada 350.000 orang mengalami henti jantung setiap tahunnya. 250 orang meninggal di luar rumah sakit. Dari 3.500, 250 orang meninggal di rumah sakit. Itu hampir berapa ya? 10%-nya ya, belum ada 10%-nya, tapi hampir ya. Itu meninggal di rumah sakit. Itu di Amerika. Kalau di tempat kita kalau mungkin statistiknya pencatatannya bagus ya mungkin bisa saja nanti kita menyajikan data berapa orang sebetulnya mereka yang meninggal di pre-hospital ya dalam kasus cardiac arrest ini yang tidak ditangani di fasilitas kesehatan. Itu mestinya nanti ada mestinya. Kemudian di Indonesia itu penyakit jantung ada 7,2% ya henti jantung yang tidak diketahui. Tidak diketahui itu artinya mungkin data ini masih ya penyebab kematiannya kalau nanti dituliskan di surat kematian, kalau yang memang kematian mendadak umumnya disebutkan sebagai cardiac arrest. Tapi nanti coba kita lihat secara lebih
jauh, kira-kira penyebab kardiak arrest itu apa saja seperti itu. Nah, ini kalau sekedar review saja, jadi sebagai gambaran Bapak Ibu dan teman-teman di sini, ini adalah untuk sistem kelistrikan jantung. Adanya kasus kardiak arrest, ini ada bermasalah di sistem kelistrikan jantung. Pengaruh atau penyebabnya banyak sebetulnya. Ya kalau normal mestinya itu ada sistem kelistrikan jantung ya dari proses kemudian dari SA node, kemudian AV node, kemudian sampai ke kelenjar Purkinje mestinya berjalan dengan normal. Tapi ketika nanti ada gangguan, ya, ada penyebab lain yang mengakibatkan gangguan kelistrikan jantung, ya ini kemudian yang nanti akan menyebabkan masalah. Ya, ini sebagai gambaran saja, ya. Jadi untuk EKG nanti mungkin sudah disampaikan oleh dosen yang lain yang lebih detail, ya. Tapi kira-kira permasalahannya ya di sini. Permasalahannya di sini di sistem kelistrikan jantung ini, ya. Coba nanti kita lihat satu persatu. Ya. Dari sistem kelistrikan jantung, kalau tadi saya sampaikan itu normalnya. Normalnya itu ya mestinya dari SA node, AV node, ya, kemudian sampai ke kelenjar Purkinje, berkasih seperti itu kemudian nanti terjadi kontraksi yang secara normal. Kemudian nanti akan kalau Bapak Ibu teman-teman akan direkam dengan EKG ya akan menghasilkan gambaran EKG yang normal. Jadi dari proses gelombang P, kemudian muncul nanti PQRS yang normal, kemudian gelombang T ya, segmen ST seperti itu nanti dari penilaian EKG itu semuanya masih normal. Tapi kalau sudah ada gejala atau ketidaknormalan dari gambaran EKG yang dihasilkan, nah ini mestinya yang sebetulnya yang urgent di sini. Kalau sesuai dengan silabi yang disampaikan di situ, ya, bagaimana untuk kompetensi dasar untuk perawat gawat darurat terhadap kasus kardiovaskuler, khususnya kardiak arrest, maka teman-teman mestinya ya secara simpel saja bisa mengetahui gambaran-gambaran ini. Jadi gambaran EKG yang ditampilkan ini merupakan gambaran EKG adanya kegawatan di sini. Ya, adanya kegawatan. Jadi kalau yang sudah terpasang monitor ya mungkin sekilas tinggal dilihat saja. Tapi kalau yang mungkin tidak terpasang monitor ya harus direkam dulu EKG-nya baru akan muncul seperti ini. Paling tidak kalau sudah terpasang monitor ketika ada ketidaknormalan di situ, nanti kemudian monitor atau alat tersebut itu akan memberikan warning ya. Jadi alarmnya nanti akan berbunyi. Nah, nanti tinggal teman-teman itu dilihat gambaran EKG-nya. Ada enggak gambaran EKG kegawatan di situ? Ya, misalnya muncul adanya VT, adanya VF, kemudian mungkin sudah asistol ya, sudah asistol karena enggak upaya deteksi dininya tadi atau EWS-nya tadi mungkin terlewat seperti itu, sehingga nanti akan menyebabkan kardiak arrest. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran EKG untuk kasus kegawatan yang paling simpel yang bisa dikenali oleh teman-teman. Kardiak arrest diartikan sebagai suatu keadaan di mana sirkulasi darah berhenti akibat kegagalan jantung untuk berkontraksi secara efektif. Jadi ya jantungnya berhenti, ya simpelnya seperti itu. Jadi dia sudah tidak bisa mompa lagi. Ketika jantung sudah tidak memompa lagi, maka organ-organ yang lain yang harus disuplai darah seperti otak, kemudian ginjal dan organ lain di seluruh tubuh, maka ya akan berhenti. Oksigen tidak akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya, bahkan di situ kalau kemudian berhenti ya dalam waktu yang ya relatif agak lama, di situ tingkat survival pasien sudah disampaikan. Kalau sudah lebih dari 4 menit ya minimal kurang dari 4 menit lah, kemudian nanti segera dilakukan CPR. Kemungkinan untuk survivalnya di situ disebutkan di literatur masih 100%. Ya, tapi kalau sudah lebih dari 10 menit, ya kardiak arrest, ya sudah, itu upaya untuk melakukan bantuan hidup dasar itu mungkin angka keberhasilannya sangat sedikit. Ya kita
berdoa ya, mendapatkan mukjizat kemudian bisa hidup lagi, yaitu sudah di luar ini ya, di luar konteks keilmuan. Ya, seperti itu. Ini untuk definisinya ya. Jadi memang jantung betul sudah berhenti, jadi dia tidak bisa memompa lagi untuk mensuplai darah ke seluruh tubuh. Kemudian tanda dan gejalanya, jadi cardiac arrest, ya. Ini ada chest pain, ya chest pain. Chest pain itu nyeri dada. Gambaran chest pain itu sebetulnya kalau di masyarakat sering diungkapkan dengan ungkapan yang masing-masing mendeskripsikannya berbeda-beda. Ada yang merasa dadanya ditusuk-tusuk, ada yang dadanya merasa panas ya, terbakar, ada yang merasa ditindih, kemudian sulit untuk bernafas. Ya, ada juga yang memang betul-betul merasakan nyeri di dada. Ya, hanya saja dalam nanti asesmen chest pain mungkin teman-teman lebih fokus lagi, bagaimana teman-teman bisa membedakan ini nyerinya nyeri karena kardiak atau non kardiak. Ya di situ. Karena untuk chest pain yang karena penyakit jantung ya, dalam hal ini sindrom SKA ya, SKA atau ACS, akut coronary syndrome, itu akan khas di situ. Ya, akan khas. Jadi nyeri dada di sebelah kiri, waktunya misal lebih dari 15 menit, ya ada juga literatur menyebutkan lebih dari 20 menit. Kemudian menjalar ke lengan kiri, kemudian ke bahu, ya, ke bahu, kemudian ke rahang sampai ke punggung di situ. Itu adalah nyeri khas pada pasien dengan ACS atau SKA. Tapi ketika dan khasnya lagi, dia tidak bisa menunjukkan di mana titik nyerinya. Titik nyerinya tidak bisa menunjukkan. Nah, dari situ sudah kita kalau waktu melakukan asesmen nyeri, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah nyeri kardiak. Ya, secara simpelnya seperti itu. Tapi ketika teman-teman melakukan asesmen nyeri dengan panduan itu PEGI RST, kemudian tidak menemukan adanya penjalaran, tidak ada durasinya itu hilang timbul dan lain sebagainya, ya kemungkinan saja nyeri yang disebabkan non kardiak, bisa saja mungkin karena pleuritis seperti itu ya. Jadi nyeri dirasakan ketika inspirasi, sehingga dia memang menahan dadanya, ya ketika inspirasi kan paru-paru mengembang, maka di yang ada proses peradangan baik di parietal maupun di visceral ketika terjadi pergesekan atau friction rub seperti itu, pasien ini akan mengeluh nyeri sekali, sehingga dia memang penampilannya atau posisinya memang memegang dada seperti orang chest pain pada nyeri kardiak itu. Ya. Tapi ketika kita betul-betul melakukan pengkajian nyeri tadi dengan PKRST dengan benar, maka kita bisa membedakan di situ itu nyeri kardiak atau non kardiak. Nah, yang lebih penting lagi sebetulnya kalau di tempat kami itu sudah ada pathway-nya ya. Jadi ketika ini sudah mengarah ke nyeri kardiak maupun non kardiak ya, maupun non kardiak karena nyeri ini sangat penting. Jadi ketika ini sudah ada keluhan nyeri dada sebelah kiri, kita kalau sudah di rumah sakit harus kita konfirmasi dengan EKG. Langsung kita melakukan pemeriksaan EKG di situ, nanti kita konfirmasi dengan EKG, ada enggak anomali di gambaran EKG-nya itu. Ya, ada enggak anomali di gambaran itu? Karena nanti kita akan tegakkan segera untuk penyakit ACS ini, ya, karena menurut WHO dari 3 gejala tersebut, ya 3 gejala SKA itu 2 saja sudah ada, itu sudah ditegakkan sebagai SKA. Tinggal nanti masuknya, tinggal dari hasilnya, ya nyeri dada khas, kemudian ada EKG, gambaran EKG yang anomali EKG, kemudian ada peningkatan enzim jantung di situ. Ketika dua-duanya sudah ada, maka kita tegakkan dengan SKA, tinggal nanti menunggu hasilnya. Apakah itu sebagai unstable angina pectoris atau sebagai non-STEMI atau STEMI, tinggal lihat gambaran EKG-nya nanti. Ya, sama hasil enzimnya. Itu gambaran singkat mengenai chest pain, tapi ini sangat menentukan sebetulnya. Ketika ini memang tegak ini sebagai chest pain karena kardiak,
dikonfirmasi dengan EKG juga muncul, oh ini STEMI ya, maka upaya kita sangat dibutuhkan waktu yang sangat cepat untuk segera dilakukan reperfusi. Tujuannya tadi supaya survival pasien bisa dicapai atau survival pasien akan lebih tinggi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya penurunan kesadaran dalam waktu 15 detik setelah henti jantung. Begitu jantung sudah berhenti, tidak memompa darah, maka suplai oksigen ke jaringan, baik ke otak, ke organ, jaringan yang lain, semuanya sudah akan berhenti. Yang ada ya oksigen yang ada di dalam sel sisanya itu sedikit, itu tidak cukup metabolisme, sehingga pasien ini akan mengalami kesadaran, ya, mengalami hipoksi. Kemudian kesadarannya mulai turun. Mungkin tadi ya, kalau kita observasi dari awal, mungkin tadi masih bisa diajak ngobrol, ya, masih nyambung. Lama-lama dia gelisah, ya, confused, gelisah, cemas. Lama-lama nggak nyambung, nanti turun kesadarannya seperti itu. Karena adanya hipoksi. Kemudian no pulse, jadi namanya henti jantung ya. Kalau kita raba di arteri yang besar, terutama di karotis, ya, karotis, kemudian atau di femoralis atau di brachialis kalau untuk bayi sampai umur 1 tahun itu diraba di situ tidak teraba. Kemudian tidak ada nafas atau gasping. Jadi gasping itu nafas yang tersengal-sengal, kalau dulu saya di lapangan waktu baru-barunya kerja itu namanya nafas satu-satu katanya ya. Ya memang nafasnya satu-satu, tidak bisa nafas dua-dua ya. Nafasnya satu-satu katanya, gasping. Jadi dia bernafas dengan seperti orang berenang gaya katak. Jadi tarik nafas, kemudian lama berhenti ya. Kemudian nanti lama nafas lagi. Itu gasping itu. Gasping sudah dianggap sebagai tidak bernafas karena upaya untuk memperoleh oksigen dari inspirasinya itu sudah tidak cukup lagi. Kemudian pucat, ya pucat karena hipoksi tadi itu sudah kekurangan oksigen. Pasiennya secara tampilannya sudah kelihatan pucat. Penyebabnya, ya di literatur disebutkan bahwa untuk penyebab dari cardiac arrest ini ada VT, VF, kemudian PIE. Ya. Kalau VT, ventricle tachycardia itu merupakan salah satu dari aritmia. Tinggal nanti kita lihat algoritmanya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah di lapangan ya sudah punya pelatihan dan lain sebagainya, punya pengalaman, sudah tidak asing lagi. Jadi nanti tinggal lihat algoritmanya di situ, VT tanpa nadi atau VT dengan nadi. Ya, kalau ada gambaran VT seperti itu, kalau tanpa nadi ya obatnya ya CPR. Kalau VT-nya ada nadi ya nanti dilakukan dengan dilakukan yaitu dengan shockable atau yang di shock ya. Kemudian kalau yang VF ini juga sama, ventricle fibrilasi, gambaran ventricle fibrilasi. Kemudian pulseless electrical activity, ini adanya gambaran aktivitas jantung sebetulnya, kelistrikan jantung masih ada, cuman dia tidak menimbulkan denyut, ya, tidak menimbulkan kontraksi, sehingga di situ tidak ada yang darah yang dipompakan itu tidak ada. Ya. Kemudian ada lagi satu sebetulnya yang perlu diwaspadai, yaitu adanya pemanjangan dari gelombang kite, ya, kite. Ya, jadi dari gelombang PQRST itu kalau jaraknya antara Q sama T itu terlalu panjang, ya nanti dilihat saja itu. Karena kemungkinan nanti akan terjadi VF, ya, ventricle fibrilasi, makin melebar ya. Nanti lama-lama lurus ya namanya asistol, ya, seperti itu. Itu ancaman. Tapi kalau yang sudah VT, VF seperti ini, PIE, maka penyebab atau resiko terbesar terjadinya cardiac arrest. Ya, upaya-upaya nanti tentunya kita akan melakukan upaya pertolongan sesuai dengan algoritma di masing-masing aritmia ini. Kalau ini masalah keperawatan ya, saya sampaikan masalah keperawatan. Jadi dari tadi
gejala atau klinis yang ditimbulkan dari adanya gangguan pada jantung, ada aritmi jantung, kemungkinan terjadinya cardiac arrest, maka dari awal kita bisa mengangkat masalah kemungkinan resiko terjadi penurunan perfusi jaringan miokard. Ya, jadi memang suplai oksigen yang dipompakan atau disuplai ke terutama di koroner itu sudah menurun. Jadi otot jantungnya ini perfusinya juga sudah menurun. Ya kalau itu bisa diperbaiki artinya segera dilakukan tindakan, tentu nanti perfusinya akan membaik lagi. Intervensinya adalah monitor status hemodinamik, ya tekanan darah, nadi, CVP, central venous pressure itu kalau memang sudah terpasang, kalau belum ya di monitor hemodinamik yang non invasif, ya tensi, nadi, seperti itu. Kemudian monitor nyeri dada, ini penting nyeri dada, ya tetap di asesmen sebaik-baiknya, monitor balance cairan, perhatikan balance cairan, karena bisa saja memang pasien ini sudah mempunyai riwayat penyakit jantung sebelumnya. Jadi terutama nanti misalnya kalau pada pasien CHF, ya NIHA 4 seperti itu, ya ini harus hati-hati untuk pemberian cairannya. Kemudian berikan terapi oksigen, kemudian rekam jantung, ya evaluasi rekam jantung ini secara periodik. Jadi kalau memang masih ada gejala ya harus dipantau. Ya idealnya ya tiap 6 jam nanti dilakukan observasi untuk rekam jantung. Bantu ADL penting ya, karena pada pasien khususnya yang memang punya riwayat penyakit sebelumnya seperti CHF NIHA 4 ya, itu memang dia harus bed rest total. Ya, pengalaman kami itu beberapa kasus ya kejadian cardiac arrest atau mungkin kalau di keselamatan pasien ya sudah masuknya sentinel ya. Itu ketika pasien ini terjadi arrest itu ketika dia beraktivitas di ADL itu. Sudah kita edukasi ya, yang khususnya dengan CAF itu NIHA 4. Sudah diedukasi ya, mohon Pak tidak usah ke kamar mandi, kalau perlu untuk buang air kecil atau buang air besar silakan nanti menggunakan pispot atau urinal, nanti minta tolong petugasnya. Tapi karena kebiasaan ya, kebiasaan pasien ini memang tidak bisa keluar kalau menggunakan alat-alat itu sehingga memaksakan diri untuk turun. Nah, ketika dia beraktivitas apalagi mengejan di kamar mandi, maka kontraksi jantung ini akan semakin berat. Ya, kemudian terjadi arrest di situ. Ya, jadi khusus yang CHF NIHA 4 ini mestinya dia harus bed rest total. Untuk kolaborasi pemberian anti nyeri, ya ini nanti ranahnya medis, tapi kalau umumnya nyeri yang diberikan karena SKA ini diberikan NTG di situ, ya diberikan NTG. Kemudian kolaborasi untuk antikoagulan kalau memang ada indikasi. Dan penting adalah berikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Ya, ini saya ambil sudah dari Nanda, dari NICNOC. Dari NICNOC itu sudah sesuai. Kalau mungkin ada SDKI ya silakan coba dikonfirmasi di SDKI apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini adalah upaya atau kompetensi yang memang diharapkan di perawat khususnya untuk penanganan cardiac arrest, baik itu mandiri maupun kolaborasi sepintas dari masalah yang muncul. Kemudian yang kedua adanya penurunan curah jantung. Ya, penurunan curah jantung. Jadi ketika terjadi ventricle tachycardia, jantung akan berkontraksi akan lebih cepat. Ya, cepat, tapi volume yang dipompakan itu tidak ada. Sehingga darah yang harusnya disuplai ya, suplai ke seluruh tubuh itu menjadi turun suplainya. Termasuk ke organ-organ vital, ke otak, ke jantung ya, ke organ yang lain itu turun, ya, turun, sehingga terjadi penurunan curah jantung, sehingga akibatnya ya memang pasien ini mungkin nanti dari ininya gambarannya akan kelihatan adanya penurunan curah jantung. Kemudian ini penyebabnya ada perubahan di afterload maupun di preload-nya, kemudian perubahan kontraktilitas
perubahan frekuensi jantung dan perubahan irama. Kalau intervensinya ini penting ya, penting catat urin output itu kalau memang di ruang intensif itu sudah ada itu ya untuk lembar untuk observasinya namanya kardek di situ. Itu di situ sudah pasti itu tiap berapa jam dievaluasi untuk urin outputnya sehingga nanti ketika kita memberikan cairan atau mungkin kalau perlu resusitasi kita bisa menghitung dari situ ya untuk balance cairannya. Kemudian pantau EKG 12 lead ya ini merupakan kompetensi mandiri, fasilitasi bed rest di lingkungan yang tenang tentunya. Kemudian posisikan supinasi dengan elevasi kepala 30 derajat. Ini juga akan menurunkan beban jantung. Termasuk ketika pasien ini akan bernafas juga ini akan meningkatkan ekspansi parunya ya sehingga oksigen yang diinspirasi harapannya ya akan lebih banyak. Anjurkan mencegah falsafah manuver, jadi tidak boleh mengejan ini pasiennya. Kalau mengejan ya kejadiannya ya seperti tadi ya, bisa terjadi cardiac arrest. Berikan oksigenasi dan medikasi. Kalau ini berikan makan dan kompresi lunak ini kolaborasi ya, maaf. Nanti saya edit bukan main. Itu kolaborasi. Kolaborasi itu mohon maaf itu ada tulisan mandiri di belakangnya itu mungkin ke paste mungkin ke kopas. Kolaborasi dengan bagian gizi. Jadi namanya kolaborasi itu tidak hanya dengan dokter karena di lingkup rumah sakit dalam pelayanan pasien adalah pasien center care. Jadi kita PPA-nya banyak. Profesi pemberi asuhan itu banyak. Ada farmasi, kemudian ada dokter, ada analis, ada radiografer, ada nutrisionis, di situ itu termasuk PPA. Semua kegiatan atau tindakan yang memang tidak menjadi ranah mandiri keperawatan, kita tentunya namanya upaya tindakan kolaborasi. Ya, karena ranahnya nutrisionis untuk pemberian makan, maka dikonsulkan ke bagian gizi atau nutrisionis. Kalau untuk farmasi, untuk obat-obatan yang perlu disiapkan, ya sesuai dengan advice dari dokternya, yaitu nanti kita kolaborasi dengan bagian farmasi. Jadi PPA-nya banyak. Kemudian monitor tanda vital, bunyi frekuensi jantung dan irama jantung, monitor parameter hemodinamik, dan kemudian evaluasi nadi dan edema-perifer. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi atau tingkat keparahan dari penurunan curah jantung di sini. Ini nanti dimonitor semua ya, dimonitor semuanya. Ini merupakan tindakan mandiri ya, lebih banyak tindakan mandiri. Itu untuk masalah keperawatan yang umumnya ya, umumnya sering muncul pada pasien yang akan terjadi cardiac arrest. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, jadi penyebab cardiac arrest itu tadi di literatur memang disebutkan ada 3. Di literatur yang lain ada disebutkan yang merupakan ancaman tadi ada pemanjangan gelombang kite ya, kitenya yang memanjang itu juga diwaspadai akan terjadi cardiac arrest. Tapi penyebab yang lain yang perlu dipertimbangkan, kita harus melihat adanya H5 atau T5 ini ya. Jadi faktor predisposisi ya, kemungkinan yang ikut menyumbang terjadinya cardiac arrest di sini untuk H5 ini disebutkan ada hipovolemi, ya, bleeding of atau dehidrasi berat. Kalau memang terjadi perdarahan yang cukup hebat ya, atau mungkin dehidrasi sangat berat, maka volumenya juga akan turun sehingga nanti yang dipompakan dari jantung, darah yang bersama dengan kandungan oksigennya itu juga akan turun. Ini pasti akan terjadi hipoksi. Ya sama saja nanti hasilnya ya akan bisa menyebabkan cardiac arrest. Hipoksi demikian juga kekurangan oksigen ya di dalam jaringan. Kemudian ada hipo dan hiperkalemi. Ya, hipo dan hiperkalemi ini akan mengganggu kelistrikan jantung. Jadi kalau teman-teman nanti merekam EKG, dari gambaran EKG-nya sudah akan kelihatan adanya hiperkalemi. Ya, hiperkalemi seperti itu. Ini akan menyebabkan
gangguan kelistrikan jantung, sehingga nanti gambaran yang ada di EKG bisa saja mungkin nanti terjadi mungkin gambaran seperti VF seperti itu kalau yang hiperkalemi berat. Hiperkalemi berat. Ini makanya harus betul-betul diperhatikan ketika ada keluhan pasien yang sebelumnya mungkin tidak ada riwayat jantung sebetulnya, ya ini pengalaman itu ternyata hasil elektrolitnya kaliumnya cukup tinggi, ya tiba-tiba pasien ini kemudian mengalami kejang, ya setelah kejang kemudian diberikan terapi anti kejang, langsung dilakukan pemeriksaan, dipasang bedside monitor, ternyata gambarannya sudah VF, akhirnya meninggal. Hasil laboratnya baru keluar, diketahui adanya hiperkalemi. Ya. Jadi memang ini hasil elektrolit ini memang harus dilihat. Kemudian adanya hipotermi. Hipotermi ini bagi teman-teman mungkin yang rajin naik gunung ya, atau mungkin hiking itu ya di tempat ketinggian, itu juga harus hati-hati. Ketika terjadi hipotermi maka yang terjadi adalah vasokonstriksi, ya pembuluh darahnya menyempit. Ya bagaimana darah mau lewat, mau mengalir kalau pembuluh darahnya menyempit, ya otomatis yang harus suplai darahnya yang diperlukan oleh tubuh, oleh organ yang ada di dalam tubuh menjadi berkurang. Ya nanti ini sebagai penyumbang juga, ya ini akan terjadi cardiac arrest. Kalau hipoglisemi ini juga sama, jadi di situ ada namanya jadi akan mengaktifasi simpatorenal di situ, ya karena kadar gulanya tinggi, kemudian mengaktifasi simpatorenal di situ, kemudian dia akan memunculkan berbagai masalah termasuk adanya aritmia di situ. Aritmia, ya. Nah, ini juga nanti menyebabkan cardiac arrest. Kemudian yang T5 itu adanya trombosis. Ya, trombosis ini kalau pasien-pasien dengan SKA ya, itu sudah ini memang terutama untuk pasien-pasien AMI ya, akut miokard infark ini. Itu adanya pecahan plak di situ di pembuluh darah koroner menyumbat di situ, ada trombus di situ. Sehingga mestinya miokard yang diperdarai oleh dari jantung itu mestinya itu tidak bisa dilewati darah karena kesumbat oleh trombus itu tadi. Ya nanti mestinya tindakannya adalah ya direperfusi segera. Ya cuman dari kejadian trombosis ini kemudian miokard itu tadi kalau masih awal ya mungkin tadi iskemik ya, iskemik, kemudian kalau sudah lama ya sudah makin luas itu ya nanti sampai dengan nekrosis di situ. Akut miokard infark ya, sampai terjadi infark. Kalau segera ditangani ya mungkin direperfusi segera bisa membaik. Tension pneumotorak ya, tension pneumotorak ini juga perlu diidentifikasi khususnya untuk pasien-pasien yang terjadi trauma. Jadi teman-teman sudah pelajari di situ bahwa jantung posisinya ada di mediastinum. Ketika terjadi tension pneumotorak itu terjadi penekanan atau peregangan ya, peregangan. Jadi misalnya tensionnya yang sebelah kanan gitu, itu kan makin lama makin udaranya makin banyak itu di situ ya, di kavum pleuranya itu. Kemudian akan terisi terus kemudian dia akan menekan ke mediastinum, ke jantung itu. Ya jantung ini tidak bisa berkontraksi sehingga untuk memompakan darah ini juga akan turun. Nah, tindakannya dari ini ya kemarin yang sudah saya sampaikan di awal di Undang-Undang Perawatan pasal 35 itu dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat tidak ada medis untuk tindakan life saving, maka boleh ini teman-teman itu yang sudah punya kompetensi, yang sudah dilatih ya, sudah dilatih boleh melakukan chest dekompresi dalam rangka untuk life saving ya, penyelamatan nyawa. Jadi kan cukup simpel sebetulnya, tapi memang tindakan itu memang harus melalui pelatihan ya, melalui pelatihan. Jadi betul-betul
yakin bahwa kompetensi untuk dekompresi itu bisa dilakukan. Maka ini bisa untuk menolong pasien ini tadi. Tamponade jantung juga sama. Jadi di jaringan perikardnya itu di situ terisi oleh darah yang cukup banyak. Makin banyak darah di situ, maka semakin sulit bagi jantung untuk melakukan kontraksi atau memompa seperti itu. Jadi seperti kalau kita lihat ilustrasinya di gambar-gambar itu seperti jantung dibungkus seperti itu ya, pakai lakban seperti itu ya, dia tidak bisa kontraksi. Ya tindakannya segera. Hanya kalau untuk tamponade jantung ini nanti perlu perikardiosintesis, ini dikerjakan nanti oleh dokter kardiologi ya, nanti di tempat cath lab di situ. Karena perlu prosedur khusus ya. Toksin juga sama. Perlu dipertimbangkan adanya toksin di situ karena toksin ini juga akan mengakibatkan aritmia, ya, aritmia jantung. Ya, toksin ya banyak sebetulnya, tapi kalau yang di masyarakat yang sering kan kalau misalnya digigit ular dan ular berbisa maksud saya, itu kemudian toksinnya kemudian dia menyerang ke susunan saraf pusat, ya di pusat kardiorespirasi situ, maka ya jantungnya akan berhenti di situ. Kalau dia segera mendapatkan penanganan abu ya, nanti bisa ular dan sebagainya ya mungkin bisa diselamatkan. Kemudian kalau trauma ini cukup luas, ya trauma cukup luas, tinggal traumanya ada di mana. Traumanya ada di mana. Kalau memang trauma terbuka, kemudian perdarahan yang banyak, ya berarti ada hipovolemi. Kalau traumanya mungkin di trauma torak, ya trauma torak di situ adanya mungkin flail chest tapi yang sudah parah, ya sudah parah. Artinya memang dia sudah tidak bisa untuk otot-ototnya tidak bisa untuk bernafas, ya. Nah itu trauma ini sangat luas. Jadi nanti khusus yang trauma mungkin lebih ke arah bagaimana akibat dari trauma itu. Karena salah satunya tadi bisa saja terjadi tension pneumotorak, bisa terjadi hipovolemik, bisa terjadi hipoksi, ya seperti itu. Ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi penyebab kardiak arrest, memang kalau kita lihat dari gambaran EKG tadi ada 3, ada VT-VF, kemudian ada PIE. Kalau penyebab yang lain kita pertimbangkan. Kalau datang ke UGD, pasien kan tentu tidak semua tahu kalau itu karena penyebabnya VT kalau tidak dilakukan EKG, ya. Tapi dari anamnesis itu bisa kita dapatkan, bisa tanyakan, ada enggak riwayat dari H5 ya, kemudian T5 ini ya. Kalau ada ya kemudian nanti segera dilakukan intervensi. Faktor risiko, nah ini faktor risiko. Ini ada riwayat dari pihak keluarga yang adanya ACS, ya, coronary artery disease ini atau sindrom koroner akut. Ini dari keluarga, family, karena budaya atau pola makan dari keluarga pasti kan bukan herediter, tapi ini family ya, family. Jadi dari keluarga yang pola makannya sama ya, seperti di gambar gitu, pagi burger, siang ya ini semua junk food semua, yang kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya, itu mungkin satu keluarga bisa punya risiko semua. Kemudian smoking ya, bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian kohort ya silakan diikuti. Saya ngerokok sehari berapa bungkus, diikuti ya sampai berapa tahun, bener enggak nih omongannya Pak Setio, katanya resiko ini ya penyakit jantung ya, nanti dilihat coba diteliti sendiri. Ya ini bercanda saja ya. Jadi smoking itu ternyata juga menyumbang sebagai faktor resiko. Kemudian high blood pressure, ya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Ya, ini merupakan predisposisi, ditambah lagi dengan diabetes tadi. Diabetes, ya. Ini ketika dalam kondisi kritis, ya, mungkin di slide saya sampaikan gambar seperti ini. Ini dari pihak keluarga atau mungkin teman perawat yang memang pasiennya sudah stay di rumah sakit. Ketika ada kondisi seperti ini, sebelum terjadi cardiac arrest, ya, itu sudah diamanatkan di
akreditasi di JCI ya, Joint Commission itu untuk akreditasi internasional itu sudah diamanahkan di situ. Jadi ketika terjadi kondisi kritis seperti ini sudah langsung nanti ditangani oleh tim reaksi cepat. Jadi di tiap rumah sakit mestinya sudah ada tim reaksi cepat. Harusnya kalau tim reaksi cepat ini atau EWS ini bisa berjalan dengan baik, maka tidak terdengar atau jarang terdengar ada di audio publik adanya code blue, henti jantung. Karena ketika terjadi perburukan, dari awal sudah bisa diidentifikasi, maka bisa segera ditangani. Maksud saya seperti itu. Jadi tidak sampai dia terjadi cardiac arrest. Ya, itu kan standarnya seperti itu. Jadi keselamatan pasien memang yang menjadi hal utama di rumah sakit. Sehingga ketika pasien ada kegawatan atau ada tanda-tanda kegawatan segera diidentifikasi, kemudian segera ditindaklanjuti oleh tim TRC ini. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman, bagaimana untuk mengidentifikasinya, ya, untuk identifikasi. Karena tadi di jurnal kan disebutkan bahwa cardiac arrest itu terjadi tidak tiba-tiba langsung jantung duk berhenti, tidak. Tapi ternyata dari jurnal tadi disebutkan 93% menunjukkan gejala sebelumnya. Ya, maka ada upaya-upaya tadi itu sebetulnya, ada durasi waktu yang cukup ketika terjadi perburukan atau tanda kegawatan, ada upaya-upaya untuk melakukan penanganan sebelum terjadinya code blue. Nah, ini sebagai langkah-langkah yang saya simulasikan di sini, ya, sesuai dengan buku pedoman untuk JCI untuk akreditasi, ya. Di situ disebutkan bahwa rumah sakit harus mempunyai early warning system, EWS, early warning system. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk mengidentifikasi adanya perburukan. Ketika ada perburukan, kemudian itu akan disampaikan di audio publik. Kalau teman-teman yang sudah di Karyadi, mungkin yang mahasiswa yang sudah praktek jadi relawan, ya, ternyata ada relawan juga yang di sini. Ini sudah sering terdengar, ya, ada TRC di ruang kutilang lantai dasar, kamar 10 seperti itu, toh, bagian penyakit dalam. Maka tim TRC ini akan segera meluncur atau menuju lokasi di ruang kutilang itu. Kemudian segera melakukan tindakan-tindakan untuk perbaikan. Nah, kalau pengelolaannya tadi sudah baik, artinya dari identifikasi awal adanya kegawatan sudah bisa dideteksi dengan baik lebih awal, maka tindakan untuk penyelamatan atau tindakan pertolongan segera bisa diberikan. Ya, jadi mestinya loh, ya, tidak ada di audio publik tiba-tiba langsung code blue, ya, gitu, ya. Kadang kan ada itu kita dengar, ya, kalau di UGD karena dokternya onset, jadi tidak ada di UGD itu audio publik untuk code blue TRC, tidak ada. Itu di rawat nginap, di ruangan rawat nginap yang memang dokternya sebagian tidak onset di situ. Ya, jadi idealnya ya tadi ada disampaikan di audio publik TRC dulu. TRC kemudian dikelola bla 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 bla, ya, diobservasi, distabilisasi. Kalau baik ya sudah, tidak ada code blue. Jadi tidak ada langsung code blue di ruang ini. Berarti ini yang perlu dipertanyakan, kalau ada langsung code blue, ya, tadinya gimana kondisi pasiennya? Kok nggak kedetek, nggak dilaporkan, dan lain sebagainya. Ini yang jadi pertanyaan besar. Ya, kenapa upaya untuk deteksi kegawatan atau EWS tadi, early warning system, belum jalan? Nah, mestinya seperti itu. Kalau kemudian sudah terjadi code blue, artinya sudah dilakukan upaya sebetulnya untuk dari tim reaksi cepat, tapi memang kondisi pasiennya yang sudah buruk, maka akan diaktifkan code blue. Ya, code blue, kemudian TRC bla 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 bla. Nanti 5 jam kemudian tidak stabil, pasien terjadi cardiac arrest. Maka langsung dilakukan atau disampaikan adanya peringatan code blue. Code blue di ruang kutilang lantai dasar kamar 10, misal seperti itu, ya. Kemudian petugas sendiri atau perawat yang ada di situ ini sudah langsung melakukan CPR, ya, melakukan resusitasi jantung paru segera, ya, segera. Jadi tidak usah menunggu tim datang baru dilakukan CPR, ya, karena nanti wasting time-nya kan lama itu, ya. Kalau tadi disebutkan di konsep awal itu, kalau lebih dari 4 menit itu
nanti tingkat survivalnya sudah turun. Jadi seawal mungkin ketika terjadi cardiac arrest, langsung di CPR. Jadi ini merupakan kompetensi dasar tidak hanya untuk perawat, tapi untuk semua petugas kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit, baik itu security, housekeeping, cleaning service, ada mungkin dari administrasi, ya itu tidak hanya dokter dan perawat, semua harus bisa melakukan CPR atau bantuan hidup dasar. Itu sebagai pertolongan pertama. Semuanya bisa melakukan kompetensi itu. Dan ada sertifikatnya ya, memang harus diperbarui, itu memang merupakan salah satu syarat untuk akreditasi ya, seperti itu. Harus dilakukan CPR segera. Kemudian kalau nanti ternyata sudah dilakukan CPR, pasien ini mengalami perbaikan, ya artinya pasien tidak meninggal. Kalau sudah meninggal ya nanti tinggal dihubungi bagian forensik untuk pemulasaraan jenazah. Tapi kalau kemudian pasien ini bisa survive, hidup lagi, maka yang perlu disampaikan adanya post cardiac arrest ini perlu dikelola. Jadi ketika sudah dia bisa jantungnya berkontraksi lagi, ya ada denyutnya lagi, maka pasien ini harus dikelola. Jadi tidak bisa langsung ditinggal begitu saja, dilakukan upaya stabilisasi. Stabilisasi awal mungkin ya dengan obat-obatan kalau memang itu di rumah sakit, ya. Kemudian oksigenasi, kemudian kalau perlu memang pasiennya masih shock ya nanti diberikan obat-obat inotropik kalau memang indikasi inotropik ya. Kalau hipovolemik ya nanti diresusitasi cairan. Itu stabilisasi awal. Stabilisasi lanjut nanti ya tentunya dikaitkan dengan penyakit yang mendasari itu. Jadi setelah ROSC, jadi return of spontaneous circulation sudah balik lagi dia, maka harus dikelola sampai betul-betul dia kembali. Apakah kalau sudah ROSC kemungkinan dia pasien bisa meninggal atau cardiac arrest lagi? Banyak. Banyak ya, pengalaman saya banyak, sudah di CPR nih ya. Tadi sudah hidup lagi, nanti cardiac arrest lagi seperti itu ya. Banyak, makanya ini harus betul-betul dimonitor secara ketat ya setelah post cardiac arrest. Nah, ini saya sampaikan lagi, ada jurnal lagi ya. Jadi early warning system, jadi the next level of rapid response. Di situ disampaikan bahwa henti jantung di rumah sakit didahului tanda-tanda yang dapat diamati 6-8 jam sebelumnya, sebelum henti jantung. Ya, jadi nyambung tadi yang saya sampaikan. Mestinya peringatan kegawatan tadi yang disampaikan di audio publik itu, mestinya awalnya harusnya TRC dulu, karena pasien mau cardiac arrest itu pasti menunjukkan gejala, ya, menunjukkan adanya tanda-tanda kegawatan atau perburukan. 6-8 jam sebelumnya sudah menunjukkan gejala sebelum terjadi henti jantung. Nah, kalau ini bisa dideteksi di awal di EWS-nya itu, maka tindakan bisa dilakukan sebelum terjadinya cardiac arrest. Ini saya ambil dari jurnal ya, dari jurnal. Nah, ini adalah tool ya, tool atau form yang dipakai untuk mengidentifikasi adanya perburukan. Jadi untuk mengaktifkan tim TRC atau memberitahukan bahwa adanya perburukan, di sini ada item dari A sampai dengan I. Ya, kita akan menggunakan kalau di Rumah Sakit Karyadi kita menggunakan kriteria Belomo, itu sudah masuk dalam SOP. Ya, jadi ketika ada perubahan dari 1 sampai I, maka itu segera langsung dilaporkan sebagai TRC. Ya, tim reaksi cepat supaya bergerak. Adanya perubahan respirasi rate kurang dari 8 ya atau lebih dari 30, itu dilaporkan ke tim atau bagian yang terkait. Kalau itu memang di penyakit dalam ya nanti TRC penyakit dalam yang terjadwal di situ siapa. Nanti disampaikan di audio publik itu. Saturasi oksigen ya kurang dari 90, itu di TRC. Ya, ini sebetulnya dari item-item ini atau indikator ini merupakan indikator adanya kegawatan atau perburukan, sehingga sebelum terjadi cardiac arrest ini bisa ditindaklanjuti dulu oleh tim TRC. Ini. Jadi kita menggunakan kriteria Belomo. Dalam standar akreditasi ya GCI itu di poin, kalau Bapak Ibu yang sudah di rumah sakit ya, atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang jadi surveyor itu
Itu di standar COP 3.2 disebutkan bahwa di situ resuscitation service ya harus tersedia di seluruh lingkungan rumah sakit. Ya, di seluruh lingkungan rumah sakit. Jadi rumah sakit menjamin ketika terjadi cardiac arrest di lingkungan rumah sakit, baik itu di pojok parkiran sana, baik itu di kantin yang ada di rumah sakit ya, apalagi itu ada di wilayah ruang perawatan, maka ini akan segera diberikan pertolongan. Ya upayanya apa? Jadi tiap bagian, tiap instalasi, tiap ruangan itu sudah disediakan namanya emergency kit. Jadi ketika nanti ada pasien cardiac arrest di situ ya sudah ada emergency kit di situ. Ya, ada ambu bag ya, bag Falmasitu dan lain-lain sebagainya sudah ada di dalamnya di situ. Tapi yang memang harus dilakukan atau disiapkan ya tadi itu stafnya, kompetensi untuk melakukan CPR atau bantuan hidup dasar untuk semua staf. Semua staf. Jadi tidak hanya perawat. Ya kalau perawat lebih lagi. Jadi tidak bantuan hidup dasar mestinya ya. Nanti lebih lagi ya bantuan hidup dasar lanjut. Jadi di standar akreditasi ini disebutkan ketika terjadi cardiac arrest di rumah sakit itu sudah harus ada sistem namanya code blue management. Itu sudah ada timnya di situ di rumah sakit ya untuk tim code blue. Ya saya sampaikan di situ. Jadi di COP 3.1 ya mungkin bagi mahasiswa ini tidak ada di literatur di kampus, tapi teman-teman mahasiswa nanti setelah profesioners yang belum bekerja khususnya, bukan yang Bapak Ibu yang sudah bekerja, ini bagi yang sudah bekerja, ya, yang belum bekerja, tentunya ini menjadi hal penting yang nanti dijadikan sebagai informasi ya di lahan kerja bahwa di situ disebutkan pelayanan resusitasi tersedia di seluruh lingkungan rumah sakit. Jadi implementasinya ada kebijakan code blue management. Jadi nanti kalau teman-teman sudah masuk rumah sakit bisa saja nanti terjadwal sebagai tim code blue di situ. Ya, sebagai tim code blue di rumah sakit. Ini memang sudah merupakan standar yang harus disediakan oleh rumah sakit. Tim code blue ini adalah untuk memberikan resusitasi dan stabilisasi yang cepat. Ya, kalau kita hitung itu durasinya tidak ada yang lebih dari 5 menit tidak ada ya dari hasil laporan evaluasi itu. Jadi tim code blue itu sampai dengan melakukan upaya pertolongan tidak ada yang lebih dari 5 menit. Ya, mereka memang posisinya posisi sudah siap dijadwal sebagai tim code blue. Jadi kalau memang pemberian untuk CPR itu atau bantuan hidup dasar itu dilakukan lebih awal, apalagi tim code blue ini merupakan tim yang memang disiapkan untuk memberikan resusitasi, maka ini mestinya survivalnya akan lebih baik. Kemudian membentuk tim yang terlatih, ya, terlatih lengkap dengan peralatan medis darurat. Jadi namanya tim code blue itu sudah dilengkapi dengan ya semua peralatan yang dibutuhkan. Jadi untuk emergency equipment di situ satu koper ya, kalau di tempat kita pakainya koper yang merah itu ya yang dibawa oleh farmasi itu sudah lengkap semua di situ. Jadi kayak emergency kayak troli emergency itu. Jadi di dalamnya sudah lengkap semua untuk obat-obatan, untuk alat kesehatan yang menunjang untuk tindakan gawat darurat di situ sudah disiapkan semua. Memulai pelatihan keterampilan ya, BLS, bantuan basic life support, dan penggunaan DVIP eksternal otomatis AED untuk semua tim di rumah sakit. Ya, kalau saya pernah baca literatur dari luar negeri itu bahwa disebutkan kalau AED itu merupakan kompetensi dasar untuk perawat malah ya, AED. Tapi kalau di sini yang di rumah sakit atau di wilayah kita yang sudah jalan, AED itu dilakukan memang untuk orang awam khusus. Jadi yang mereka sudah dilatih, terutama orang awam khusus ya ada kepolisian, ada damkar, ada rescue, SAR seperti itu dilibatkan di situ termasuk dengan tenaga medis dan perawat. Ya kalau kita lihat di film-film itu ya malah masyarakat awam aja bisa menggunakan AED itu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan
masyarakat lebih pintar menggunakan fasilitas untuk bantuan untuk penanganan kardiak arrest. Penempatan pelatihan BLS di berbagai lokasi strategis, ya, yaitu AED mestinya di tempat-tempat publik, ya, tempat-tempat publik itu harusnya ada, tapi masalahnya tidak semua orang bisa menggunakan AED, atau kadang AED yang ada itu malah justru dikunci, ya, misal di tempat umum, ya, di tempat umum, bandara atau di pasar atau di mall, ya, yang mungkin skalanya yang skala besar, ya, yang bonafit itu biasanya ada, tapi ketika dibutuhkan kadang itu tidak bisa digunakan karena letaknya tadi. Yang perlu dipertimbangkan adalah letak itu mudah dijangkau dan bisa segera digunakan mesinnya. Nah, untuk anggota dari tim Code Blue di sini disebutkan yaitu ada 3 atau 4 anggota, 1 sebagai leadernya, sebagai koordinatornya, kemudian 1 dari medis, 1-nya untuk asisten medis, biasanya ada 2 dari dokternya, kemudian 1 perawat atau 2 perawat di situ yang melakukan upaya, dan 1 kelompok pendukung. 1 pendukung ini sebetulnya ini farmasi, ya, farmasi masuk di dalamnya situ. Jadi ketika nanti alat-alat yang ada di emergency kit itu sudah dipakai, maka harus segera diganti. Jadi ketika nanti akan dipakai lagi atau dibutuhkan lagi, alat itu sudah siap semua, obat sudah ada semua. Jadi begitu dipakai langsung diganti. Jadi stoknya selalu ada. Ini untuk koordinator, jadi tim Code Blue dikoordinator oleh dokter ICU, ya, intensivis, NICU atau anestesi, kemudian mengkoordinir segenap anggota tim bekerjasama dengan Diklat membuat pelatihan kedaruratan. Jadi Code Blue itu memang dilatih, ada bentuk pelatihannya untuk Code Blue Management. Jadi mereka punya sertifikat untuk melakukan atau sebagai tim Code Blue yang ada di fasilitas kesehatan. Penanggung jawab adalah dokter jaga atau dokter ruangan, kemudian mengidentifikasi awal, jadi proses trias pasien ini diidentifikasi, ya, kemudian memimpin penanggulangan pasien saat terjadi kedaruratan dan memimpin saat pelaksanaan RJP. Jadi dia sebagai leadernya, ya, dia sebagai leadernya yang memimpin untuk pelaksanaan RJP dan menentukan sikap selanjutnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sedang melakukan penanganan CPR untuk pasien dengan cardiac arrest, itu tentu harus ada 1 yang menjadi leadernya. Ya, kapan itu harus di CPR, kapan itu harus masuk obat, adrenalin, ya, atau epinefrin atau SA, kapan harus dihentikan, itu mestinya ada leadernya. Perawat pelaksana di sini bersama dengan dokter penanggung jawab medis melakukan triase pada pasien. Jadi pada waktu pasien ini kita dilaporkan adanya Code Blue, maka perawat ini bersama dengan dokternya ini akan melakukan triase. Jadi melakukan triase atau screening tadi pada pasien, bekerjasama dengan dokter penanggung jawab medis menangani pasien gawat darurat. Tim resusitasi adalah perawat yang terlatih dan dokter ruangan atau dokter jaga kalau memang disediakan dokter jaga. Kemudian melakukan RJP pada pasien gawat darurat. Nah, RJP ini yang menjadi poin-poin khusus, ya, poin penting dalam kasus kardiak arrest. Jadi apapun kejadiannya, kalau memang sudah terjadi henti jantung tadi, ya, sudah henti jantung, maka tindakannya ya kompetensi mandiri, ya, RJP. Pencegahan untuk kejadian kardiak arrest yang ada di pre-hospital, yang pertama mengenali dan merespon nyeri dada jantung. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan di awal. Cuman yang kadang memang perlu perhatian khususnya untuk nyeri jantung pada pasien-pasien yang sudah lansia, sudah usia tua. Jadi kadang nyeri jantung itu tidak khas, ya. Nyerinya hanya di ulu hati, apalagi pasien lansia yang sudah punya penyakit diabetes. Dia sudah mengalami kardiomiopati, sehingga ambang nyerinya itu beda sama orang yang memang
dalam kondisi normal. Dia nyerinya hanya ulu hati. Kalau sepintas kita hanya melakukan pemeriksaan fisik, mungkin didiagnosanya mungkin bisa saja didiagnosa sebagai gastritis seperti itu. Maka untuk khusus pasien yang dengan lansia, untuk asesmen nyeri atau identifikasi nyeri, kita harus konfirmasi dulu dengan EKG 12 lead ini, ya. Karena pengalaman pasien dengan lansia yang kemudian terjadi cardiac arrest ternyata ada AMI inferior, ya, ada AMI inferior, sehingga memang keluarnya tidak khas, tapi memang waktunya cukup cepat kalau AMI inferior, karena lokasinya itu kan ada di ventricle, jadi dia cepat terjadi arrest di situ. Ya, terjadi arrest. Memahami penyebab lain dari serangan jantung dan kematian mendadak. Jadi nanti dipahami, nah ini saya sampaikan tadi, adanya kardiomiopati, kemudian ada penyakit katup, ya, VT, dan mungkin ada penyakit jantung kongenital seperti itu. Itu untuk area pre-hospital. Kalau sekarang pencegahan yang ada di rumah sakit, ya tadi EWS tadi kita laksanakan, ya. Jadi identifikasi adanya perburukan melalui early warning system tadi itu kita lakukan. Kalau toolnya terserah dari masing-masing instansi, karena kadang dari instansi juga mempunyai tool sendiri. Kalau dari tempat kami kita menggunakan kriteria Bilomo tadi itu. Kemudian sistem EWS untuk pengukuran TTV yang abnormal. Jadi kalau di rumah sakit itu mestinya EWS itu harus jalan, dipastikan jalan. Artinya ketika nanti terjadi cardiac arrest, berarti upaya-upaya sebelum terjadi cardiac arrest itu sudah bisa dilakukan, atau sudah diidentifikasi sebelumnya. Ini nursing early warning system, score system, ini adalah sebuah sistem scoring fisiologis tanda vital umum yang digunakan untuk kegawatan. Ini berfokus untuk mendeteksi kegawatan sebelum terjadi code blue. Ini menggunakan ini juga tidak apa-apa. Ini mengadop dari luar negeri. Ya, toolnya banyak. Ya, toolnya banyak untuk dewasa sama anak-anak berbeda. Jadi kalau untuk dewasa di sini itemnya, ya, atau komponennya ada respirasi rate, ada pulse, kemudian tekanan darah, kemudian tingkat kesadaran dan temperatur. Ya, ada 5 di situ berarti. Maaf, ya 5. Ada 5 komponen. Nah, itu nanti masing-masing itu akan kita lihat RR-nya. Misalnya RR-nya 18 sampai 20. Oh, berarti skornya 1. Kemudian pulse-nya ternyata masih 100. Berarti 0 seperti itu. Dan nanti akan kita akumulasikan dari total skor tadi itu. Kalau hijau 0 sampai 1 hijau, kemudian kalau 2 sampai 3 kuning, kemudian kalau 4 5 oranye, kalau lebih dari 6 itu adalah sudah merah. Ya, sudah merah. Silakan nanti ini dibaca untuk pengukuran tanda vital dari respirasi rate, kemudian nadi, kemudian ada tekanan darah. Ya, karena ini pengukuran tanda-tanda vital. Silahkan nanti dibaca sendiri karena sudah maghrib. Di tingkat kesadaran kita mau menggunakan GCS silahkan, tapi lebih cepat kalau menggunakan metode AFPU. Jadi alert, kalau pasiennya sadar ya sudah berarti sadar, tidak usah dites namanya siapa, karena memang sudah sadar, dipanggil namanya ya Bapak misalnya selamat pagi, dia bisa jawab ya sudah berarti sadar. Atau dengan rangsang suara, ya rangsang suara dia baru respon. Kalau pen itu dengan rangsang nyeri. Kalau sudah unrespon ya berarti tidak berespon. Silakan nanti dibaca. Ini dari deskripsinya tadi, dari kategori yang kita tentukan. Kalau hijau berarti pasien dalam kondisi stabil. Kalau kuning itu pengkajian ulang harus dilakukan tiap 2 jam, ya. Jadi dievaluasi terus tiap 12 jam. Kalau oranye ini pengajian ulang harus dilakukan setiap jam. Ya, kalau orange. Kalau merah ya diaktifkan TRC tadi itu. Ya. Jadi di EWSS ini baik yang untuk dewasa, kalau sama untuk anak-anak itu ketika nanti kategorinya merah, ya ini harus dilakukan TRC. Nah, kalau kemudian nanti TRC misalnya ternyata pasien juga tetap kondisinya memburuk, maka yang bisa dilakukan untuk
upaya pertolongan yaitu dengan CPR ya. Jadi ini adalah chain of survival untuk AH 2020 ya. Ini ternyata yang ini ada 6 komponen. Yang belakang ini adalah pemulihan. Jadi setelah perawatan pasca henti jantung itu ada upaya pemulihan untuk di intra hospital. Kemudian di out of hospital juga digambarkan sama langkah-langkahnya. Hanya mungkin kalau yang di intra hospital ini dari awal sudah ada pengenalan awal dan pencegahan tadi, TRC tadi. Ya, ketika ada perburukan langsung kita sudah lakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya kotblu. Kalau sudah kotblu ya langsung aktivasi kotblu, CPR. Kalau perlu di devib ya di devib ya. Kalau yang VT dengan nadi tidak perlu di DC shock ya, nanti di kardioversi, tapi itu harus nanti melibatkan dari medis ya. Yang ya monggo kalau di SPO jenengan ada didelegasikan ya silakan yang sudah punya pelatihan khusus mungkin kardiologi, tapi untuk kardioversi selama ini masih menjadi kewenangan medis ya untuk kardioversi ya. Kalau untuk defibrilator atau DC shock atau mungkin AED mungkin kalau dalam kondisi darurat ya, kondisi darurat masih memungkinkan karena untuk upaya life saving ya. Kalau untuk kardioversi nanti tentunya sudah ada penghitungannya. Ada indikasinya, penghitungannya, dosisnya, berapa joule, seperti itu. Nah, ini upaya CPR yang bisa dilakukan. Tadi sudah disampaikan kalau memang keterlambatannya sudah lebih dari 4 menit ya, nanti tingkat keberhasilannya ya ini, antara 50 sampai 100%. Kalau sudah 10 menit, ya sudah. Ini boleh dibilang ya sudah tidak berhasil mestinya ya kalau diambil dari literatur ini contoh manajemen kotblu di rumah sakit. Saya pikir ini hanya contoh saja, silakan nanti dibaca, tapi pada prinsipnya tadi konsep-konsep mengenai cardiac arrest ya, dari definisi kemudian gejala tanda ya, baik isu sekarang yang ada berikut dengan hasil-hasil penelitian sudah saya sampaikan di awal untuk upaya penanganan. Hanya sekarang yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana melakukan upaya CPR dengan baik. Ya, mestinya itu mengikuti kaidah-kaidah yang ada dari AHA. Bagaimana kedalamannya, kemudian ekstensinya, ya, untuk memberikan recoil penuh sama paru itu juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak terus ditekan terus seperti itu. Itu kaidah-kaidah itu sudah ada di slide ini. Silakan nanti dibaca. Itu untuk AED. Ya, untuk AED saya sampaikan di slide. Nah, ini nanti silakan dibaca. Nah, yang terakhir ini adalah kompetensi perawat ya, kompetensi dasar perawat dalam kasus cardiac arrest ya. Jadi saya sampaikan di sini setelah mendapatkan pelatihan atau bersertifikat, yaitu bentuk pelatihannya untuk kegawat daruratan banyak, silakan dari PPGD boleh, BTCLS boleh, kemudian dari ENIL boleh, yang sejenis ya. Itu pasti sudah diajarkan adanya identifikasi perburukan atau early warning system. Itu menjadi kompetensi mandiri. Kemudian mengenali kegawatan pada EKG juga menjadi kompetensi mandiri. Jadi tidak ada, mohon maaf, ada mahasiswa kalau nanti sudah lulus ya perawat, kemudian ada alarm di bedside monitor bunyi, dia lihat gambaran EKG, sebetulnya ada kegawatan, ada VT, VF mungkin ya, ada PE, dia tidak tahu. Nah ini yang nanti justru akan merugikan pasien. Paling tidak, paling utama ya tadi itu, mengenali tanda-tanda kegawatan yang ada di EKG. Kemudian mampu melakukan RJP, CPR. Ini kompetensi mandiri. Karena tidak hanya perawat, apalagi perawat yang profesi lain, mohon maaf, PPA lain, ya, PPA lain juga harus mempunyai kompetensi ini. Kemudian mampu menggunakan AED
AED karena teman-teman perawat khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah di rumah sakit sudah tidak asing lagi. Tapi teman-teman perawat yang nanti akan lulus ini perlu memang belajar untuk bagaimana penggunaan AED karena namanya AED itu otomatis. Tapi ketika nanti bagaimana proses untuk indikasinya dipasang AED, kemudian nanti untuk langkah-langkahnya gitu ya, itu mungkin perlu belajar. Kemudian mampu melakukan perawatan pasien post ROSC. Ini kompetensi mandiri. Jadi tidak ada lagi pasien yang kemudian sudah dilakukan CPR, dia survive, kemudian nanti ada terjadi cardiac arrest lagi tidak tahu, ya, tidak tahu atau memburuk lagi, kemudian tidak diketahui, tahu-tahu sudah, mohon maaf mungkin sudah kaku seperti itu ya. Itu mestinya tidak boleh lagi, karena kelanjutan dari perawatan atau pelaksanaan cardiac arrest ini tetap sampai dengan selesai ya, fase pemulihan seperti itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk materi sore hari ini. Ya, waktunya saya kira sudah cukup. Mohon maaf pada Bapak Ibu atau teman-teman yang masih mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan saya buka WA saya, silakan nanti saya jawab melalui WA saja. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Setia. Masih ada lagi ya kuliahnya? Nggak ada lagi, Mas. 7, Mas. Bisa. Jam 9 kalau disorong. Ya Pak Afner ya. Ngantuk dia, Bu. Istirahat dulu. Ya, Bu. Izin live ya, Bu. Teman-teman.